Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat meskipun di masa pandemi seperti ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan dunia ketiga. Jadi dunia ketiga adalah satu sebutan ataupun konsep yang seringkali digunakan, seringkali kita temukan dalam banyak literatur. Tetapi sebetulnya apa yang dimaksud dengan konsep dunia ketiga itu sendiri? Secara umum, dunia ketiga, term dunia ketiga biasanya digunakan untuk menunjuk sekelompok negara yang memiliki karakteristik yang mirip, seperti punya latar belakang sejarah dengan kolonialisme. Biasanya mereka yang pernah mengalami penjajahan Eropa, dan juga beberapa karakteristik lain gitu ya, termasuk seperti misalnya pendapatan negara yang rendah, terus kemudian negara yang sangat bergantung pada pertanian, sektor pertanian, terus kemudian lemahnya perdagangan dan industri di negara tersebut, kesenjangan sosial yang tinggi, dan kebebasan sipil dan politik yang sangat terbatas begitu. Nah, ini adalah sejumlah karakteristik yang biasanya dipakai, yang biasanya kita temukan dalam banyak buku ataupun artikel jurnal, literatur bahwa kata dunia ketiga menunjuk pada negara-negara yang memiliki karakteristik semacam itu. Nah, di sisi yang lain ada juga mereka yang mencoba untuk mendefinisikan kata dunia ketiga dengan menggunakan beberapa indikator yang lain yang sebetulnya juga terkait dengan beberapa indikator yang sudah saya sebutkan tadi, tapi mereka lebih fokus pada aspek-aspek yang ingin dicapai oleh si negara. Jadi bukan aspek kondisi yang dialami oleh negara itu sendiri begitu. Misalnya mereka mendefinisikan negara itu masuk ke dalam kategori negara dunia ketiga jika negara itu berusaha untuk mencapai ataupun memiliki kebebasan kemerdekaan politiknya gitu ya. Negara yang ingin merdeka dari sebuah penjajahan gitu misalnya, ataupun dari dominasi negara lain gitu, biasanya juga bisa dimasukkan sebagai negara dunia ketiga. Terus kemudian kalau sebuah negara atau sekelompok negara ingin meningkatkan industrialisasinya, itu juga bisa dianggap sebagai negara dunia ketiga. Artinya mereka masih menjadi bagian dari konsep negara dunia ketiga ketika mereka baru ingin meningkatkan industri yang mereka miliki, atau berusaha untuk mengintegrasikan negaranya atau ekonomi negaranya ke dalam ekonomi global. Kemudian kalau negara itu juga berusaha untuk meningkatkan pembangunan indeks manusia gitu ya, Human Development Index-nya, skill-skill ataupun kualitas orang yang masyarakat yang mereka miliki, itu juga bisa dianggap sebagai bagian dari dunia ketiga. Nah, dan yang terakhir, kalau negara itu mencoba untuk beranjak dari sistem politik yang tidak demokratis, katakanlah seperti sistem politik otoritarian atau yang autokrasi misalnya, mencoba untuk beranjak kepada sistem politik yang lebih demokratis begitu. Nah, biasanya indikator-indikator ini dipakai secara umum untuk menunjuk negara-negara dunia ketiga. Nah, meskipun sebetulnya indikator ini tidak selalu benar, terkadang indikator ini juga dilematis gitu ya, dan tidak semua karakteristik ini bisa kita gunakan untuk menentukan sebuah negara apakah dia dunia ketiga ataupun dunia pertama begitu ya. Nah, dan pengistilahan ini juga politis begitu. Misalnya kita ambil contoh untuk kasus China misalnya. China secara umum merupakan negara yang punya kekuatan ekonomi yang besar,
ekspansi ekonomi dan industri negara China itu sudah kemana-mana, termasuk di Afrika. Sebagian besar tambang ataupun industri-industri yang ada di Afrika saat ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di China begitu. Nah, ada yang menganggap China sebagai negara, bukan lagi negara dunia ketiga gitu misalnya. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat kesenjangan yang ada di China itu sendiri ataupun persoalan sosial yang ada di China, termasuk pelanggaran HAM misalnya, maka China masih menjadi masuk dalam kategori negara dunia ketiga begitu. Karena Human Development Index-nya memang tinggi, tetapi tidak merata. Kemudian ekonominya memang besar, industrinya juga besar, tinggi, tetapi tidak merata gitu. Nah, dilematis semacam ini tidak hanya ada di China, tapi juga bisa kita temukan di negara-negara yang lain gitu. Nah, sehingga definisi ataupun karakteristik yang digunakan dalam istilah-istilah seperti negara dunia ketiga tentu harus kita lihat secara lebih kritis begitu ya, dibandingkan kalau kita gunakan ataupun kita pakai begitu saja begitu. Ya, barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai konsep negara dunia ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.